warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Nggih, Bu. Silahkan duduk. Nggih. Saya cuci tangan dulu ya Bu Iya, ya. Bu. Selamat sore. Perkenalkan Bu, saya Sri Restuti yang jaga di BPM hari ini. Nggih, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, kula niki berlaike tapi kula kok rasane Bu lemes, males, makin capek, mudah lelah. Pripun itu, Bu? Iya. Coba saya lihat dulu ya Nggih, Bu. Anak pertama ya Bu ya. Nggih. Baru 6 hari ya Bu ya setelah lahir ya Bu ya. Nggih. Coba saya periksa dulu ya Bu Nggih, ya. Bu. Dari hasil pemeriksaan ya Bu ya, Ibu tensinya masih bagus, 110/70, nadinya 80 kali per menit, napasnya 24 kali per menit. Saya catat sini dulu ya. Bu, ini Bu merasakan lelah, padahal baru lahiran 6 hari yang lalu. Terus Ibu sudah tahu yang dinamakan apa makanan nutrisi itu Ibu Nipas itu tahu belum? Saya kayak gitu. Belum. Ini ya Bu, saya mau jelaskan dulu. Kebutuhan Ibu Nipas itu atau setelah lahiran itu harus memenuhi kebutuhan setelah seperti hamil, tapi masih tambah lagi ya Bu ya. Karena apa? Manfaat untuk nutrisi itu satu, memenuhi kebutuhan nutrisi ibu maupun bayinya. Kedua, menunjang tumbuh kembang untuk bayinya, ya toh. Terus yang ketiga, mencegah anemia, malnutrisi pada ibu postpartum, gitu loh ya. Terus kebutuhan ibu setelah lahiran itu selama 6 bulan pertama itu energinya itu harus lebih banyak. Energinya itu perlu 500 mili per 500 kalori per harinya. Jadi banyak tuh Bu, daripada hamil tapi lebih banyak lagi. Terus makanan itu perlu makanan yang seimbang seperti ini Bu, ya toh. Postpartum itu perlu makanan yang untuk tenaga itu karbohidrat, itu ada nasi, jagung, roti, terus perlu protein, lauknya itu ada protein hewani, ada nabati, terus untuk daya tahan tubuh ini ada sayur, ada buah, gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Itu makanan gizi yang seimbang. Juga sayur-sayuran itu perlu sekali, terutama itu. Selain itu Ibu Nipas itu juga perlu vitamin A, gitu. Karena vitamin A itu fungsinya untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI, sehingga bayi nanti akan kebal terhadap penyakit, terutama infeksi. Jadi tidak sering sakit-sakitan. Infeksi itu kan bisa dari batuk, terus infeksi yang lain gitu. Karena konsumsi vitamin A yang cukup ibunya, akhirnya bayi jadi kebal, jadi sehat, ya. Nah itu contoh makanannya. Contoh makanannya yang dari vitamin A itu makanan yang berwarna kuning gitu, dari seperti telur, hati, mentega, sayur berwarna hijau, dan buah yang berwarna kuning seperti wortel, tomat, nangka itu. Nah kemarin itu setelah lahiran itu ibu dapat vitamin A ya Bu? Dapat itu. Oh ya. Dari bukunya ini juga saya sudah lihat ibu dapat 2 tablet ya Bu ya? Setelah lahir dan setelah 24 jam atau setelah 1 hari setelah lahir diberi lagi, ya toh Bu? Nah itu manfaatnya sudah saya sebutkan tadi. Manfaat vitamin A selain dari makanan, dari tablet vitamin A juga banyak juga itu ya Bu. Terus juga manfaat kebutuhan cairan itu juga harus lebih banyak daripada yang tidak hamil ataupun
waktu tidak netei. Kalau sehari-hari kita cukup 2 liter, karena untuk netei itu paling enggak itu 3 liter atau kurang lebih itu 14 gelas. Kalau ngitung liter kangelan, tapi setiap kita minum pakai gelas toh, yaitu kita coba raba-raba dihitung ya Bu, jangan sampai kurang, karena itu nanti kalau kurang itu juga minumnya juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi, yaitu kan menghambat kelancaran metabolismenya dalam tubuh ibu kalau minumnya kurang gitu loh. Jadi kalau yang makannya cukup tapi minumnya kurang juga itu terhambat nanti metabolisme dalam tubuh itu. Jadi semua harus yang cukup ya, seimbang ya Bu ya. Juga setelah dapat vitamin A, makanan yang cukup, tidak lupa tablet tambah darah. Tablet tambah darahnya ibu waktu hamil masih atau habis Bu? Masih Bu. Masih. Nanti dihabiskan ya Bu, tapi juga harus sampai dihitung 40 hari setelah lahiran itu diminum. Itu mesti juga sudah dipesan waktu lahiran kemarin. Tablet tambah darah diminum ya Bu, gitu toh? Ya, itu dihitung ya. Biasa kita seperti hamil minumnya 1 hari 1 menjelang mau tidur, dan juga dengan air putih, tidak boleh pakai teh, susu, gitu ya. Terus setelah itu ibu pantang makan ya Bu ya. Jadi nabi males untuk yang sayur. Wah itu makanya gampang cepet mau cepet capek ya Bu ya. Padahal ibu hamil itu harusnya tidak pantang makan, utawa mau apa-apa harus masuk, karena kebutuhan untuk 2 orang, untuk jenengan juga untuk putrane, untuk mencukupi gizinya dan untuk tumbuh kembang bayinya juga. Jadi itu tidak boleh pantang-pantang ya Bu. Karena selain itu juga kalau pantang itu menghambat penyembuhan luka panjenengan setelah lahiran itu. Dijahit toh Bu. Nah itu kalau dijahit itu kan harus perlu protein yang lebih banyak supaya cepat sembuh, cepat kering. Jadi kan nanti tidak merasakan kesakitan. Itu biar sehat kembali ya Bu. Juga produksi asinya juga itu banyak, jadi asinya cukup sehingga bayi juga tidak rewel Bu. Terus untuk sementara tentang nutrisi ibu hamil ini, ibu sudah paham? Sampun Ibu. Sudah. Untuk itu saya tanya dulu ya Bu, dari penjelasan saya tadi, apa kebutuhannya minum untuk ibu postpartum atau ibu nifas itu sehari berapa ya Bu ya? Paling mboten wau 3 liter nih 14 gelas. 14 gelas. Kemarin sudah cukup belum Bu? Kurang Bu, paling petang gelas. Betul, karena kalau kita secara teori dan kenyataan itu memang betul. Kalau kita kurang mesti ada dampaknya. Tapi kalau cukup mesti sesuai, tidak ada keluhan. Ya Bu. Sementara ini Bu, saya catat dulu hasil pemeriksaan ini ya Bu ya. Tapi di buku KMS ini juga banyak sekali apa yang harus jenengan baca, dipahami. Ini ada panduan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lah ini ada kebutuhan pokok makannya, nasinya itu harus berapa porsi, proteinnya berapa porsi, terus nabatinya, sayur, buah, dan minyaknya. Nah ini semua kalau nanti jenengan bingung ngiling-ngiling di buku KMS ini ada ya Bu. Ya seperti itu. Ya paham semua Ibu. Ada yang ditanyakan Ibu? Boten Ibu, sampun jelas. Oke. Ini buku saya serahkan. Jangan lupa nanti kontrol 1 minggu setelah ini atau ada keluhan. Puskesmas boleh, BM boleh Bu. Terus Bu. Semoga bermanfaat ya Bu. Sehat ibu dan bayi.